Selamat pagi Pak Amen. Siapa yang lagi sedang Pak? Ya. Salam dulu. Siap. Selamat datang Wakil Ketua Komisi 4 DPR RI, Bapak Menteri Kehutanan Republik Indonesia dan Bapak Wakil Menteri Kehutanan Republik Indonesia. Tata kelola kehutanan yang memerlukan akses informasi yang cepat, akurat, transparan, dan dapat dipertanggungjawabkan. Informasi kehutanan yang selama ini tersebar dalam berbagai unit kerja dapat diintegrasikan dalam satu platform yang diakses secara cepat dan mudah oleh pimpinan. Sistem ini dilengkapi dengan berbagai fitur antara lain dashboard pemantauan proses perizinan, analisis rule and regulation untuk indikasi tumpang tindih perizinan, pemantauan kebakaran hutan, serta early warning system untuk kemampuan devegetasi dan perubahan kehidupan hutan secara lebih dini. Selain mendukung kebutuhan internal Kementerian Kehutanan, DSSD Garimba diharapkan dapat memperkuat tata kelola kehutanan yang transparan, meningkatkan akuntabilitas pelayanan publik, meminimalkan potensi konflik pemampatan ruang dan kawasan, serta mendukung perlindungan sumber daya hutan Indonesia secara berkelanjutan. Yang tidak hanya parsial, namun juga informasi dan data yang utuh. Aplikasi yang dari Kementerian Kehutanan ada 300 lebih aplikasi di lingkup kehutanan. Kita coba masukkan jadi satu, ada Sigap, ada Simontana, ada Sikuko, Sitaki, ada Simpasdo, Hukum, Sibdas, satu data PL, dan masih banyak. Dari Kementerian Kehutanan itu dapat ditampilkan secara ringkas, informatif, dan mudah dipahami, baik dalam bentuk peta, tabel, atau grafik. Data ini kita olah menggunakan algoritma berbasis artificial intelligence. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Swastiastu, namo buddhaya, salam kebajikan. Apakah dan Bapak Ibu sekalian saya hormati, ide tentang DSS ini sebenarnya sederhana saja. Pengalaman saya masuk berapa pekan, berapa bulan di kementerian yang kita banggakan ini, ada sesuatu yang harus kita perbaiki, harus ada sesuatu yang perlu kita benahi. Apa itu? Yaitu kekompakan kerja antara masing-masing unit eselon 1 kita maupun PT-UPT di bawah. Nah, dengan niat baik yang sederhana ini, saya perintahkan kepada Pak Ade, kepada seluruh dirjen melalui Rapim, ayo kita duduk bareng-bareng. Tidak boleh lagi masing-masing kedirjenan ini memiliki sekat-sekat ego sektoral. Dan kan kita bicara dengan Kementerian ATR BPN misalkan yang juga mengelola tanah, APL. Bagaimana nih dua kementerian bisa disinkronkan petanya? Kalau internal kita saja sebagai basis utamanya tidak selesai. Jadi idenya ide sederhana, namun saya kira memiliki urgensi historis ya, untuk memperbaiki kinerja kita. Jadi DSS sederhana, jadi dikatakan tidak hanya sekedar aplikasi, tapi ini adalah kita coba membenahi cara berpikir kita. Kita tidak boleh lagi sektoral. Dirjen ini tidak boleh menjadi raja sendiri yang punya komando ke UPT secara sendiri, tapi harus ngobrol dengan dirjen yang lain. Bisa semua nanti termasuk pihak eksternal atau lembaga perizinan sudah di satu platform. Jadi dikatakan di kementerian ini ada 300 aplikasi, bayangkan. Sekarang kita mau integrasikan dengan mudah-mudahan besok terintegrasi menjadi satu, tapi paling tidak sekarang sudah ada penghubung antara satu aplikasi dengan aplikasi lain
Pedas RH sudah tersambung ke sini. Nah, jadi apapun yang dikerjakan secara real time langsung bisa diambil di sini. Pongi tadi kan si Pongi dari Pak Dirjen Gakum dan juga terintegrasi di sini. Dan BPH penerbitannya, jasa lingkungan semua sudah terintegrasi di sini. BPKH penerbitan. Jadi semua peta, semua perizinan, insya Allah akan bisa kita pantau melalui satu platform, satu aplikasi ini. Dan harapannya, harapan sederhana saya sekali lagi kita bisa memberikan kepada pihak luar ease of doing business, orang berusaha dengan lebih mudah, dengan lebih nyaman, prestasi masuk dengan lebih terukur. Dan perizinan kita sederhanakan waktunya, akuntabel, karena ada masalah esok di kemudian hari. Dan sekali lagi, Pak Pangga, kita berharap meskipun belum sempurna aplikasi ini, tapi niat sederhana kita, komitmen sederhana kita ini mudah-mudahan memiliki indikasi yang baik untuk kita bisa menjaga hutan, menjaga rimba, sekaligus menjaga kehidupan kita sebagai bangsa. Demikian dari saya, billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Santi Santi Om, Namo Buddhaya, salam lestari. Sekali lagi kami apresiasi sebesar-besarnya dari Pak Menteri dan jajarannya yang telah Pak Menteri yang telah menginisiasi ini karena kami sudah berkali-kali minta terus terang. Ini gimana sih sebenarnya peta hutan ini gitu kan? Gelap kita, ya kan? Adanya tumpang tindih sawit, tumpang tindih tambang dan lain-lain ini ya tadi karena kita tidak punya peta yang jadikan pegangan bersama. Nah, untuk itu harus kompak dulu di internal. Pak Menteri sampaikan ya, di antara dirjen-dirjen mengeluarkan polisi sendiri-sendiri. Tadi Pak Menteri ceritakan, jadi sebelum ngajak orang lain kompak harus di internal kompak dulu ya. Ini nanti ngajak yang lain, Kementerian Perindustrian, Pertanian, Pertambangan dan lain-lain harus pakai apa yang Pak Menteri bilang. Saya kira demikian saja Pak Menteri, terima kasih kami telah diundang dan kami tentu akan memantau ini dari Komisi 4 nanti bagaimana perjalanannya. Saya kira kalau masalah sih pasti banyak ya, tapi jangan dikemukakan masalahnya Pak, penyelesaiannya seperti apa dan perjalanan prosesnya seperti apa. Dengan mengucap Bismillahirrahmanirrahim, bersama-sama kita luncurkan decision support system Jaga Rimba. 3, 2, 1. Hadirin sekalian, mari kita beri tepuk tangan yang meriah atas diluncurkannya DSS Jaga Rimba Kementerian Kehutanan. Dengan diluncurkannya DSS Kehutanan Jaga Rimba diharapkan mampu meningkatkan tata kelola kehutanan berbasis data dan teknologi, akan menjadi rujukan dalam pengambilan keputusan strategis yang cepat, tepat, dan terukur. Malumah, kami juga menyampaikan apresiasi dan terima kasih kepada seluruh pihak yang telah memberikan dukungan, masukan dan kontribusi dalam proses pengembangan DSS Jaga Rimba.